Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya, Sukses. Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maya Pramita yang bertugas untuk menjadi host pada acara kali ini. Selamat datang di podcast Berakhlak Talks. Kali ini kita akan membahas nilai-nilai berakhlak dari seorang tokoh bangsa yang sangat kita cintai, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan cuplikan video ini. Kali. Nah, Wah, keren ya. Keren ya, keren, keren, keren. ya, setelah melihat video Bapak Habibie, mari kita bahas nilai-nilai berakhlak. Namun, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa narasumber, yaitu Kak Gema, Kak Agung, Kak Indrata, Kak Ben, dan juga Kak Indra. Nah, Halo. yang akan membantu menggali nilai-nilai berakhlak yang tercermin dari B.J. Habibie. Baik, kita mulai ya. Nilai berakhlak yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Nah, bagaimana Kakak Gema mencerminkan nilai berorientasi pelayanan pada sikap beliau? Ya, terima kasih Kakak Maya. Jadi, Bapak Habibie itu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, yang terlihat itu adalah saat beliau memberikan kebebasan pers. Kebebasan pers itu adalah bentuk nyata pelayanan kepada rakyat. Sebagai ASN, kita bisa meneladani dengan mendengar kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Ya, Begitu, benar ya? Kakak. Ya, setuju-setuju sama Kakak Gema. Baik, selanjutnya Kakak Agung. Habibie juga berani mengambil keputusan besar termasuk referendum Timor Timor, meskipun penuh dengan resiko. Bagaimana Kakak Agung melihat nilai akuntabel dalam hal ini dan apakah Kakak Agung melihat nilai akuntabel yang lain dari Bapak B.J. Habibie? Ya, terima kasih Kak Maya. Kalau dari sejarahnya beliau dan dari pengalaman saya melihat bagaimana sosoknya beliau ini, dari sejarah reformasi, keputusan beliau untuk terkait dengan referendum Timor Timur ini, beliau menunjukkan sikap yang sangat sangat bertanggung jawab, sekali ya terhadap keputusannya ini. Beliau juga transparan dan sangat berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang beliau putuskan untuk pertimbangan apapun yang beliau ambil selama ini. Ini mengajarkan kita sebagai ASN untuk tidak lari dari tanggung jawab
kemudian bisa bekerja dengan jujur, dan juga berani menghadapi konsekuensi apapun yang dialami. Selain itu, selama hidupnya juga beliau nampak hidup sederhana dan bisa bebas dari namanya praktik korupsi. Jadi itu juga penting sebagai kita sebagai ASN harus bisa meneladani beliau untuk hal-hal seperti itu. Mungkin itu dari saya, Kak Maya. Ya, sangat setuju dengan pendapat Kakak Agung. Nah, selanjutnya, bagaimana nilai kompeten pada beliau Kakak Indrata? Kita ketahui bersama bahwa Bapak B.J. Habibie adalah seorang ilmuwan kelas dunia. Beliau terkenal dengan kepakarannya di bidang dirgantara. Baik, Kak Maya. Jadi menurut saya kalau dilihat dari sisi kompetensi, Bapak B.J. Habibie itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Beliau sebagai ahli aeronautika, beliau memiliki lebih dari 40 hak paten. Jadi nilai kompeten beliau ini saya rasa terlahir dari sifat beliau yang selalu ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan, kemudian bekerja keras, gigih, menyukai riset, dan terus berinovasi. Jadi sebagai ASN kita patut mencontoh beliau agar terus belajar, mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi kita dan kapasitas kita sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin itu Kak Maya. Ya, setuju. Bapak Habibie merupakan sosok yang sangat kompeten. Selanjutnya, Habibie dikenal penuh kasih sayang, baik kepada keluarga maupun bangsa. Bagaimana menurut Kakak Ben, nilai harmonis dan loyal terlihat dari sosok beliau? Ya, kalau dari sikap harmonis beliau mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia sudah tahu ya, sudah pernah dijadikan film juga sebagai contohnya, di mana beliau mampu eh, menjaga atau keharmonisannya bersama istrinya, Hasri Ainun Habibie, yang menjadi contoh kesetiaan, kebersamaan, dan cinta kasih sayang yang menginspirasi banyak orang atau seluruh rakyat Indonesia. Kalau dari sikap loyalitas yang bisa kita pelajari dari beliau, di mana beliau ini sangat setia pada bangsa dan negara, di mana Habibie tetap mengabdi kepada Indonesia, meskipun memiliki karir sangat cemerlang di Jerman, hingga tetap ingin pulang kembali dan mengembangkan industri strategis Indonesia, dan sempat mengeluarkan produk pesawatnya berupa N250 Gatot Kaca. Beliau juga mengutamakan kepentingan rakyat, di mana saat menjabat presiden, rela mengambil keputusan yang sangat berat, yaitu melepas Timor Timur melalui referendum karena menilai itu adalah jalan yang terbaik demi keadilan dan martabat bangsa. Beliau juga sangat menjaga amanah, loyal terhadap konstitusi dengan mempercepat transisi demokrasi pasca Orde Baru saat krisis moneter, termasuk membebaskan tahanan politik dan membuka kebebasan pers. Ya mungkin itu hal yang sangat bisa kita contoh sebagai ASN. Ya, betul sekali ya. Bapak Habibie merupakan sosok yang harmonis dan loyal. Nah, yang terakhir untuk Kakak Indra. Bagaimana Kakak Indra melihat sikap adaptif Habibie terhadap perubahan, bahkan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan bangsa? Oke, jadi Bapak B.J. Habibie sendiri merupakan pemimpin yang sudah dikenal, memang memiliki tingkat adaptasi yang sangat-sangat tinggi terhadap perubahan zaman, tantangan global, ataupun kehidupan bangsa. Ini tercermin jelas ketika beliau ditunjuk oleh MPR untuk memimpin bangsa Indonesia di masa krisis 98. Beliau sangat cepat mengadaptasikan diri untuk merespon tuntutan reformasi. Dia seperti yang disampaikan sama Kakak Beni tadi, bahwa beliau membuka keran demokrasi, sudah itu melakukan reformasi politik, dan melakukan kebebasan pers untuk pertama kalinya. Selain itu juga B.J. Habibie berperan penting dalam pengembangan industri strategis, terutama dalam industri dirgantara, yang seperti kita tahu bahwa B.J. Habibie sendiri memiliki paten tersendiri dan mengembangkan dirinya di Jerman, namun memilih untuk mengabdi di Indonesia. Oleh karena itu, B.J. Habibie adalah teladan nyata dalam penerapan prinsip adaptif dan juga kolaboratif
Dan ini sangat penting dan sangat baik untuk menjadi contoh kita sebagai ASN di masa sekarang ini. Mungkin gitu Kak Maya, terima kasih. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi luar biasa sekali insight dari kelima narasumber kita. Dari sosok B.J. Habibie, kita belajar bahwa nilai berakhlak dapat diwujudkan nyata melalui melayani masyarakat, bertanggung jawab, terus belajar, menjaga keharmonisan, loyal pada bangsa, serta adaptif dan kolaboratif menghadapi tatanan zaman. Semoga diskusi ini menginspirasi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua narasumber. Kasih. Akhir Terima Oke. kasih. ya baik, saya akhiri podcast Berakhlak Talks hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Shalom Nama Budaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Kak. Terima kasih.